Silakan Pak Rio. Oke, jadi minggu ini saya akan membahas topik SDH Sonat. Jadi eh, ya pertama dulu eh, SDH itu kepanjangannya itu Synchronous Digital Hierarchy dan satu konsep yang perlu kita kenalin dulu itu adalah konsep synchronous. Jadi eh, dua jam itu bisa dikatakan sinkronus bila memiliki frekuensi yang sama dan juga terikat pada sebuah reference clock ya sehingga sehingga detik yang mereka masing-masing itu tetap terjaga sama walaupun perbedaan jaraknya itu bisa jauh. Jadi antar benua, jadi seluruh dunia itu kedua jam ini itu akan tetap sama sehingga bisa dikatakan sinkronus. Eh, Salah satu keuntungan dari teknologi SDH itu synchronicity-nya itu global seperti yang tadi itu. Kemudian mudah untuk di manage. Strukturnya itu fleksibel untuk teknologi IP, Ethernet dan lainnya. Dan standarisasi pada teknologinya itu bersifat global. Eh, Standar dan SDH itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi kemiripannya itu cukup besar. Jadi SDH itu memodifikasikan standar yang sebelumnya digunakan SONET. Jadi SONET itu dikembangkan dahulu sebelum SDH. Jadi SDH itu menggunakan apa yang sudah dibuat oleh SONET kemudian dimodifikasikan lagi. Bisa dibayangkan itu kalau SONET itu adalah standar khusus untuk Amerika Utara dan sementara itu SDH itu standar standar untuk sisa dunianya untuk secara global. Bayangkan aja Sonet itu versi SDH-nya untuk Amerika Utara, jadi US dan Kanada. Level designasi Sonet itu menggunakan format OCN dan STSN. OC itu kepanjangannya Optical Fiber dan STS itu Synchronous uh, Transmission Signal. Sementara SDH itu menggunakan uh, STMN, yaitu Synchronous uh, Transport Mode kayaknya. Uh, jadi bit rate-nya itu eh, eh, OC 3 kali sebuah angka itu setara dengan STM angka yang sama itu memiliki bitrate yang ekuivalen. Sonnet itu menggunakan eh, scrambling. Jadi eh, bitnya itu dicampur adukan biar tidak terlalu banyak yang sederet nol dan sederet satu. Sementara SDH itu menggunakan pointer untuk mekanisme bit stuffingnya mereka. Jadi dalam satu payload yang besar itu eh, SDH itu menggunakan pointer pada awalnya nanti akan dibahas lagi untuk menunjukkan bit mana itu bagian mana. Kemudian ada network architecture dari SDH. Jadi mulai dari terminal itu akan masuk ke terminal MUX. Dan terminal MUX ini itu penting untuk menerima beberapa signal dari sejumlah terminal yang memiliki bitrate yang lebih rendah disebut tributary signal dan itu dijadikan satu signal dengan bitrate yang lebih tinggi yang akan kemudian baru dikirimkan eh, ke strukturnya. Eh, ADM itu adalah add atau drop box multiplexer digunakan untuk menambah kurangkan signal tributary dalam signal yang besar itu dan itu bisa ditambah kurangkan secara fleksibel. Layer structure itu sebenarnya itu cuma membahas bagian-bagian dari struktur yang tadi. Jadi pertama itu adalah path. Path itu keseluruhannya. Jadi dari mulai terminalnya ke terminal akhirnya. Kemudian line itu adalah bagian dari strukturnya dari satu multiplexer ke multiplexer yang lain. Section itu adalah jarak antara multiplexer ke regenerator atau regenerator ke regenerator yang lain. Kemudian optical itu adalah kabel optic fiber yang secara fisiknya kayak kabelnya sendiri. Kemudian ada topologi. Topologi ini semacam
struktur bidang eh, dari dari skematik ini. Jadi bisa disusun beberapa banyak. Eh, Anggap saja kayak ujung dari terminalnya. Yang pertama adalah chain. Eh, Chain itu hanya ini hal yang paling sederhana, model yang paling sederhana. Jadi dari satu, kedua, ketiga di garis lurus seperti itu. Ini sederhana, tapi bisa kebayang kalau misalnya satu aja yang putus, misalnya di antara kabel satu dan dua terputus itu dari node 3 dan selanjutnya itu udah nggak bisa menerima apa lagi. Jadi agak susah. Kemudian untuk model yang ring itu lebih memutar, jadi dari satu ke dua ketiga membuat suatu loop. Nah ini itu lebih resistant kepada kalau misalnya ada kabel yang putus, ada teknik yang namanya uh, uh, counter loop. Jadi ada loop satu lagi yang sebenarnya itu standby terus. Tapi kalau misalnya ada satu, jadi misalnya ada uh, dari uh, cabang yang dari node 2 ke node 3 itu misalnya putus, nanti node 3 itu akan putar balik ke node satu, kemudian itu akan lanjut lagi ke node 2 dan dari node 2 itu akan putar balik lagi ke node satu sehingga loopnya itu uh, tetap tetap nyambung. Kemudian ada topologi mesh dan ini yang paling resistan uh, terhadap kerusakan kerusakan sinyal. Jadi kalau misalnya ada satu cabang aja yang rusak, masih banyak cabang lain yang bisa digunakan. Eh, Salah satu, tapi kelemahan terbesarnya sih ini sangat kompleks dan juga sangat mahal untuk diimplementasikan. Jadi biasanya ini untuk digunakan itu untuk infrastruktur yang benar-benar kritikal, yang benar-benar paling penting itu ini baru digunakan soalnya dari harganya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah topologi star. Ini biasanya itu eh, untuk terminal yang nggak begitu penting, jadi yang nggak begitu terhubung dengan hal-hal lain yang nggak begitu kritikal. Jadi ini kayak terminal sebelum terminal yang terakhir. Eh, karena kalau dilihat ini, eh, kalau misalnya satu putus itu banyak yang bisa putus. Jadi biasanya ini untuk skala yang lebih kecil. Eh, Selanjutnya adalah payload frame structure yang tadi seperti sebut itu yang mekanisme pointer yang digunakan pada teknologi SDH itu pada satu envelope itu akan diawali dulu dengan beberapa byte. Jadi 3 kali 3 byte pertama itu digunakan untuk performance monitor dan manajemen data. Kemudian 6 kali 3 byte selanjutnya itu digunakan untuk keamanan, maintenance, informasi mux, dan uh, pointer data. Kemudian sisanya itu baru datanya itu sendiri. Uh, ini situ ini tuh kayak masing-masing satu paket yang dikirimkan dalam uh, masing-masing paket yang dikirimkan pada SDH. Uh, Singkatnya segitu dari saya. Sekian. Oke, thank you. Ini pas presentasinya sekitar 7 menitan. Nah, pas belajar yang bagian ini ada pertanyaan nggak, Pak Rio? Iya Pak, ada beberapa sedikit. Iya, gimana Pak? Apa yang dipertanyakan? Sebenarnya sih ada eh, yang saya pertanyakan itu ya nggak begitu saya masukin di presentasi saya Nggak apa-apa. karena ya nggak tahu juga, ya nggak tahu juga soalnya kan mau bahasnya gimana. Eh, itu lebih ke payloadnya sih. Ada satu presentasi lain, ada beberapa slide lagi di ujung yang dari slide-nya Pak Henry itu ada beberapa yang saya kurang ngerti. Oh, ada yang Itu spesifik nggak Pak pertanyaannya? iya, apa, coba saya lihat namanya dulu. Eh,
Ya, khusus byte interleaving, Pak. Itu mungkin saya perlu penjelasan lebih. Itu slides Dan nomor 54, 54 dan 55 sih, Pak. 54 ya. Ah, iya. Nah, jadi problemnya ya, ini di recordingnya Pak Henry nanti ada penjelasan sih. Tapi dari seluruh presentasi itu yang kelihatannya adalah problemnya jaringan fiber optik itu ya, bagian bawahnya tuh physical layernya optical, bagian atasnya itu electrical ya. Itu problem sehingga eh, bagaimana bagian yang optical dan electrical itu bisa bekerja sama ya di layering karena kalau dari optik terus kita pindah ke electrical ya, setiap perpindahan itu juga ada problemnya gitu ya. Kalau di optik bandwidthnya gede, kita mau cepet pokoknya lewat aja. Tapi begitu kita mau repeater, biasanya mungkin yang masuk akal pindahin dulu ke elektrik, terus elektriknya di repeat pulsanya sehingga di regenerate sempurna, balikin lagi ke optical dan seterusnya gitu ya. Nah, itu problem yang teramati dari layering dari apa teknikalnya. Problem yang lain yang de facto ada tapi terus jarang dibicarakan adalah problem standar ya. Makanya ada dua hal itu ya SDH sama Sonet. Eh, Sonet punya orang Amerika biasanya kelihatan kayak dibuat dulu terus nanti dilengkapi supaya belakangan bisa cocok sama apa sistem-sistem yang lain. Kalau orang Eropa nggak suka yang kayak gitu ya. Dari awal disusun dulu, makanya SDH itu mungkin kalau dilihat strukturnya berapa banyak bitrate-nya, gede bandwidth-nya berapa, itu kayak lebih rapi begitu ya. Yang lebih gede itu dikali dengan faktor tertentu yang lebih lebih apa? Lebih tersusun. Nah, masalahnya adalah begitu orang Amerika buat, orang Eropa buat juga, terus masing-masing punya standar, masing-masing harus ngomong juga. Karena kalau enggak berarti peralatan-peralatan yang disuplai oleh orang Eropa begitu apa ada di negara-negara yang ngecross pakai barang dari Amerika bisa nggak ngomongan gitu ya. Jadi salah satu problemnya adalah gimana cocokinnya itu ya. Itu juga Pak Henry jelasin di berbagai slide itu ya. Lalu problem yang lain adalah ada bagian di awal itu kan Pak Henry cerita soal switching telepon kabel ya. Lalu ada sistem yang lama yang namanya PDH nggak benar-benar sinkron, yang SDH sama Sonet beneran sinkron. Nah itu eh, apa sinkronisasi itu satu beban tersendiri ya yang harus berusaha diselesaikan karena jaringannya besar, terus transmisinya cepat. Kalau transmisi cepat artinya clockingnya juga juga harus cepat ngimbangin bitrate-nya itu ya, karena kan maunya bitrate-nya tinggi, berarti kan clocknya harus tinggi. Terus mensinkronisasi sesuatu yang bergerak sangat cepat itu problem problem yang bisa tidak mudah gitu ya. Sehingga makanya suka pakai teknik-teknik yang semacam itu ya untuk membuat data itu punya struktur tertentu ya eh, supaya mempermudah ya apa terjadi sinkronisasi. Ya, jadi kalau satu sama nol panjang gitu ya terus nggak ada denyutnya eh, apa mekanisme-mekanisme yang buat sinkronisasi itu jadi lebih susah ya. Nah, byte interleaving itu ya nanti bisa dicek sih di apa penjelasannya Pak Henry ya. Ini eh, bisa punya secara secara teknis ya logikanya melakukan byte interleaving ya adalah eh, menyebar error itu salah satu logikanya ya karena kalau saya ini ngumpul ya terus di apa medium kita terjadi apa noise atau error yang menghajar satu deretan bit itu sekaligus ya yang berdekatan gitu ya. Teknik-teknik apa error correction sama error detection yang biasa di sistem digital bisa gagal, bisa KO. Karena
basically kan Bapak-bapak tahu teknik error correction dan error detection itu berusaha menyebar lokasi simbol dari konstelasi bit kita itu ya supaya agak jauh. Tapi artinya kalau sekian deret bit itu kena hajar error sekaligus ya, berarti simbol kita lompatnya berubahnya jauh errornya gitu ya, sehingga kalau error itu besar ya melompat ke simbol lain yang kebetulan kita pakai juga dalam konstelasi sinyal kita nggak bisa kenalin lagi itu sebagai error tuh. Kita rasa itu memang sinyal yang sah juga saking errornya terlalu banyak sekaligus gitu. Nah, kalau kalau di interleaving kayak gini ya, eh, jadi di selang-seling kalau ada satu gelondong ini kena error, tapi nanti pas di receiver selang-seling ini dibalikin lagi, maka errornya itu nanti tersebar di tempat yang beda juga. Ya karena tadinya udah di interleave, terus nanti pas di receiver dibalikin lagi ke kelompoknya masing-masing, nanti errornya kesebar. Nah, kalau errornya kesebar itu error detection itu lebih lebih punya chance untuk berhasil ya. Itu salah satu logikanya sih. Selalu melakukan hal-hal yang seperti ini itu untuk mengacaukan error yang bisa terjadi di medium. Eh, saya nggak tahu apakah yang ini juga ada kemungkinan untuk sinkronisasi bisa ada untungnya juga ya. Scrambling atau apa itu tuh seringnya juga bisa memudahkan teknik-teknik sinkronisasi sih. Nanti coba dicek lagi di recordingnya Pak Henry ya, teknik-teknik yang semacam ini gitu. Nah, fiber optik itu kan memang digunakannya untuk apa data rate yang tinggi ya, karena sebenarnya eh, telepon kabel yang digital itu sih 64 kbps kecil ya. Cuma misalnya dari satu kota masuk ke sentral telepon, kan dari banyak rumah tangga masuk ke sentral telepon tiba-tiba arusnya kan jadi gede ya. Lalu dari satu sentral telepon yang satu mesti ditransmisikan ke sentral telepon yang lain harus pakai kabel gelondongan yang besar dan yang paling besar kapasitasnya ya fiber optik. Ya begitu fiber optik itu available, ya itu jadi tulang punggung pipa yang utamanya, yang antar sentral, antar negara, antar benua itu tuh. Nah masalahnya dengan fiber optik adalah relatif mahal. Dia kayak kayak truk kontainer ya, bawa apa data banyak. Terus selain itu, kalau mau narik kabelnya sendiri, itu mahalnya juga sendiri gitu ya. Misalnya kabel fiber optik bawah laut gitu misalnya. Jadi basically kalau orang udah tanam kabel ya, kalau ada kerusakan dia nggak mau harus tanam lagi gitu ya. Jadi basically topologi itu yang tadi dibahas itu pentingnya itu tuh dan terutama untuk fiber optik yang mahal ya. Jadi kalau ada kerusakan satu serat rusak langsung di take over pakai yang lain yang ada ya cadangannya begitu ya. Jadi selalu kalau narik kabel fiber optik juga ada yang dipakai, ada yang enggak. Begitu ada gangguan yang di ujungnya aja dipindahin gitu ya. Jadi ada serabut yang memang buat extra redundancies cadangan. Tetapi dari topologi juga gitu ya. Kalau topologinya yang paling aman mesh. Tapi mesh kan kalau kita lihat tadi itu kabel yang ditarik banyak ya. Padahal setiap kabel mahal gitu ya. Karena mesh itu logikanya adalah setiap titik mempunyai koneksinya dia sendiri. Sehingga kalau titik yang manapun gagal, alternatif lain jalannya tersedia banyak sekali gitu. Karena semua titik terhubung kepada semua titik yang lain. Tapi itu alternatif yang paling mahal. Jadi orang ya sering nggak mau yang seperti itu ya. Kecuali kritikal sekali itu tadi ya Pak Rio bilang. Yang next best thing yang itu, yang ring. Karena paling nggak kalau putus ringnya putus di satu bagian, dia bisa muter lewat bagian yang lain. Ya, dan si ringnya itu sendiri juga masing-masing apa cablingnya mengandung redundancies juga. Tapi katakanlah gagal total, dia muter lewat tempat lain gitu. Ya, jadi yang topologi ring itu cukup digemari karena masih cukup simpel tapi memberikan keamanan yang cukup tinggi ya untuk investasi yang begitu mahal gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau ujian atau apa kita juga nggak menuntut apa bapak-bapak tahu detail lah ya singkatan atau apa ya. Terus berapa sih sebenarnya bandwidthnya yang spesifik SDH atau SONET ya. Tapi ide-ide utamanya ya problem apa yang dihadapi dan kenapa
technicalsnya berkembangnya sampai jadi seperti itu, eh, hal-hal yang kayak gitu itu sebisa mungkin dihayati sih. Sehingga apa nanti kalau pas ketemu di industri betulan, oh saya udah pernah tahu nih instingnya udah terlatih ya ini problem-problemnya sebenarnya eh, hal-hal seperti ini yang kita hadapi kalau main jaringan fiber optik gitu. Ya, itu sih yang diharapkan. Dan apa recordingnya apa pelajarannya Pak Henry detailnya cukup tinggi ya. Cuman kalau buat ujian sih eh, lebih kepada memahami berbagai konsep dan masalah sih. Ya. Nah, untuk tugas nanti lihat ya tugasnya yang disediakan oleh Pak Henry, terus bisa submit, terus ngerjain kuisnya juga. Ya. Pak Hansen ada pertanyaan nggak Pak? Eh, saya bingung di yang halaman 18 ini bro. Kayak istilah-istilah mungkin Halaman? 18 tadi juga ada di batas riuh. Oh, iya. Iya, itu eh, basically problemnya memadankan sistem yang jalan di tempat yang berbeda ya. Eh, yang OC ini kan apa Sonet ya. Terus yang STM ini kan SDH ya. Terus kalau Sonet mainnya OC sama STS karena dia bedain antara yang electrical sinyal sama optical sinyal. Kalau orang Eropa nggak mau dari awal planning supaya simple terus mainnya STM doang gitu. Jadi ini memang itu ya apa dua mentalitas standarisasi yang agak berbeda ya. Orang Amerika maunya produknya cepat, yang penting jalan dulu di pasar. Kalau ada problem di belakang untuk standarisasi di fix di belakang aja. Orang Eropa nggak mau kayak gitu. Orang Eropa kita plan dulu, plan lebih lama nggak apa-apa. Begitu kita launching nanti udah jadi bagus ya standarnya begitu ya. eh Basically di dunia telekomunikasi ya seringnya jadi ada beberapa kasus yang menang tuh gaya Eropa. Misalnya ya GSM itu dan turunan-turunannya ya 3G, 4G itu basically punya Eropa tuh. Karena GSM itu standarnya standar Eropa. Jadi telepon seluler dari Amerika ya rada payah tuh. Eh, Maksudnya dari sisi standar ya. Karena kan teknologi itu basically harus ada keteraturan tertentu supaya bisa terkoneksi terutama telekomunikasi ya. Kalau kalau ngacak banget gimana bisa saling ngomongnya gitu ya. Nah, akhirnya di dunia seluler itu standar-standar Eropa yang menguasai. Makanya perusahaan-perusahaan yang dulu pernah besar sebelum kayak Huawei masuk dan merajai ya perusahaan-perusahaan Eropa juga ya, Ericsson, Nokia, Siemens itu kan perusahaan-perusahaan Eropa ya, bukan kalau perusahaan Amerika tuh AT&T apa gitu ya, itu ya rada payah gitu waktu di seluler ya. Nah, ini Amerika begitu masuk ke 4G dan 5G jadi dilema. Mau pakai Huawei nggak? Padahal perang teknologi antara Amerika sama eh, China gitu ya. Jadinya pilihannya either ngembangin sendiri tapi rada ngacak gitu ya. Atau ya beli dari Eropa tapi rada mahal gitu. Jadi gaya standarisasi Amerika itu punya problem tersendiri ya. Buku Garcia yang bapak-bapak baca itu eh, kiblatnya lebih ke Amerika. Ya, tapi sistem-sistem yang jadi standar yang mendunia di telekomunikasi bisa jadi ya di area seluler dan turunannya itu dari Eropa sih. Ya, ya agak membiasakan diri juga lah dengan perang teknologi antar benua yang berbeda sih. Itu kenyataan hidup kita juga tuh. Nah, istilah-istilah itu muncul di situ jadi ruwet karena itu dia, karena ada berbagai apa standar yang terpaksa harus saling berbicara gitu. Makanya jadi agak ruwet. Ya. Tapi kalau didengarkan penjelasan Pak Henry bisa paham sih yang mana karena dijelasin pelan-pelan juga sih. Hmm, ada pertanyaan lagi dari Bapak-bapak? Nggak ada ya. Oke.
Berarti saya putus recordingnya sampai di sini untuk topik kita SDH Sonnet.